Hello, welcome back to Senja. Di sudut barat Indonesia, terdapat sebuah hutan purba yang dikenal dengan nama Hutan Lesung. Hutan ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, tetapi juga dengan cerita-cerita menyeramkan tentang makhluk gaib yang menghuni setiap sudutnya. Beberapa penduduk desa sekitar percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang tak terlukiskan, yang hanya muncul ketika bulan purnama menerangi langit. So, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok peneliti dari sebuah universitas terkenal memutuskan untuk mengadakan ekspedisi di hutan lesung. Ekspedisi ini dipimpin oleh Dr. Bagas, seorang antropolog yang terkenal dengan keberaniannya. Mereka bertujuan untuk mengungkap misteri hutan tersebut dan membuktikan bahwa kisah-kisah tentang makhluk gaib hanyalah mitos belaka. Mereka tiba di desa terdekat dengan hutan pada sore hari. Warga desa menyambut mereka dengan ragu-ragu, penuh dengan tatapan waspada dan bisikan-bisikan takut. Sang kepala desa, yaitu Pak Agus, dengan suara bergetar memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengintai di dalam hutan. Saya mohon, jangan masuk ke dalam hutan saat malam. Banyak yang telah hilang dan tidak pernah kembali, ujar Pak Agus dengan nada serius. Namun, Dr. Bagas dan timnya yang terdiri dari 5 orang lainnya tidak memperdulikan peringatan itu. Mereka percaya bahwa dengan peralatan modern dan pengetahuan ilmiah, mereka bisa menghadapi apapun yang ada di dalam hutan. Malam itu, dengan semangat yang membara, mereka memasuki hutan lesung. Awalnya semua tampak biasa saja. Suara jangkrik dan angin yang berdesir melalui pepohonan menciptakan suasana tenang yang menenangkan. Namun seiring malam semakin larut, suasana mulai berubah. Udara terasa semakin dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan, menghalangi pandangan mereka. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi dengan batu-batu besar berlumut. Di tengah area itu terdapat sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh. Dr. Bagas yang penasaran mendekati altar tersebut dan mulai memeriksanya dengan seksama. saya rasa ini adalah tempat di mana mereka melakukan ritual kuno, kata Dr. Bagas sambil menyalakan senter untuk melihat ukiran lebih jelas. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka semua terdiam dan saling memandang dengan cemas. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk itu berbentuk seperti manusia, namun dengan kulit yang pucat dan mata yang menyala merah. Tubuhnya yang tinggi dan kurus bergerak dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Tim peneliti langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. Makhluk itu perlahan mendekati mereka. Langkah-langkahnya nyaris tanpa suara di antara dedaunan yang basah. Dr. Bagas dan timnya berdiri terpaku.
antara ingin lari dan keinginan untuk memahami apa yang mereka hadapi. Suasana mencekam menyelimuti mereka, membuat udara terasa berat dan napas mereka tersengal. Semuanya tetap tenang. Bisik Dokter Bagas. Meskipun hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Kita Perlu mundur perlahan-lahan. Lanjut. Dokter Bagas. Namun makhluk itu semakin mendekat, dan tiba-tiba ia berhenti. Ia mengangkat kepalanya, seolah-olah mengendus udara, lalu mengeluarkan suara geraman yang lebih keras. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba menghindari cengkeraman makhluk itu. Lisa, salah satu anggota tim, tersandung akar pohon dan terjatuh. Makhluk itu dengan cepat menghampirinya. Lisa pun berteriak ketakutan. Tapi sebelum makhluk itu sempat menyerang, Dokter Bagas dengan cepat berlari kembali dan menarik Lisa berdiri. "Jangan berhenti! Ayo, ayo, ayo!" teriak Dokter Bagas, memegang erat tangan Lisa. Mereka berlari kembali ke arah yang mereka datang, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka berhasil menemukan jalan setapak yang membawa mereka kembali ke desa. Mereka tiba dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka. Penduduk desa segera mengurumuni mereka, membantu dan membawa mereka ke rumah kepala desa untuk mendapatkan pertolongan pertama. Pak Agus memandang mereka dengan tatapan penuh keprihatinan. Kami sudah memperingatkan kalian. Makhluk itu adalah penjaga hutan ini. Banyak yang hilang karena mengganggu tempatnya, kata Pak Agus dengan suara bergetar. Malam itu, di rumah kepala desa, Dokter Bagas dan timnya duduk terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Keberanian mereka kini berubah menjadi ketakutan dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan gaib yang mereka hadapi. Esok paginya, Dokter Bagas memutuskan untuk mengakhiri ekspedisi ini dan kembali ke kota. "Kita tidak bisa mengabaikan peringatan mereka lagi," kata Dokter Bagas. "Ada hal-hal yang lebih besar dari yang kita pahami di hutan ini." Mereka meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk. Meski gagal dalam ekspedisi, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam diri mereka. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak diganggu. Di tengah perjalanan kembali, Dokter Bagas berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menyebarkan cerita ini, bukan sebagai kisah petualangan, tetapi sebagai peringatan bagi siapa saja yang berniat mengganggu hutan lesung, karena ada makhluk-makhluk di luar sana yang menjaga rahasia alam dengan cara mereka sendiri. Dan manusia sebaiknya tidak mencoba menentang mereka. Beberapa bulan setelah kembali dari hutan lesung, Dokter Bagas tidak bisa berhenti memikirkan kejadian mengerikan yang mereka alami. Ia terus bermimpi buruk tentang makhluk itu, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Lisa yang juga mengalami trauma yang sama, sering menghubungi Dokter Bagas, mencoba mencari cara untuk melupakan pengalaman itu. Suatu hari, Dokter Bagas menerima telepon dari seorang peneliti lokal bernama Rahmat yang tertarik dengan cerita mereka. Rahmat menjelaskan bahwa ia telah meneliti legenda dan mitos hutan lesung selama bertahun-tahun.
ada satu legenda yang selalu menarik perhatian saya. Makhluk yang kalian lihat mungkin adalah penjaga hutan, sebuah entitas yang dipercayai melindungi hutan dari ancaman luar, kata Rahmat. Dokter Bagas mendengarkan dengan seksama. Menurut legenda, makhluk ini sebenarnya adalah roh seorang pejuang kuno yang dikutuk untuk menjaga hutan selama-lamanya. Dia hanya muncul ketika ada bahaya besar yang mengancam keseimbangan alam. Percakapan mereka memberi Dokter Bagas sedikit penghiburan, mengetahui bahwa ada cerita di balik makhluk itu yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun rasa ingin tahunya kembali tumbuh. Apakah ada cara untuk berkomunikasi atau berdamai dengan makhluk itu? Tanya Dokter Bagas. Rahmat terdiam sejenak sebelum menjawab. Menurut cerita, satu-satunya cara untuk berdamai dengan makhluk itu adalah dengan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang menunjukkan ketulusan hati dan niat baik. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang diinginkannya. Dokter Bagas mulai merenungkan ide itu. Dia tahu bahwa kembali ke hutan lesung beresiko, tetapi dia merasa terdorong untuk mencoba berdamai dengan makhluk itu. Dengan persetujuan timnya, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke desa. Kali ini dengan niat untuk menawarkan perdamaian. Ketika mereka tiba di desa, penduduk menyambut mereka dengan campuran kekhawatiran dan harapan. Mereka menjelaskan rencana mereka kepada Pak Agus, yang awalnya ragu tetapi akhirnya setuju untuk membantu. Malam itu di tengah-tengah hutan, Dokter Bagas dan timnya menyiapkan sebuah upacara sederhana. Mereka membawa berbagai barang berharga, perhiasan keluarga, buku-buku berharga, dan bahkan surat-surat yang penuh dengan harapan dan permohonan maaf. Mereka meletakkan semuanya di atas altar kayu yang dibangun dengan hati-hati. Dokter Bagas melangkah maju dan dengan suara bergetar berbicara kepada hutan, berharap makhluk itu mendengar. Kami datang dengan hati yang tulus dan niat baik. Kami mohon maaf atas gangguan kami dan berharap bisa berdamai. Hutan tetap sunyi selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Kemudian terdengar suara langkah-langkah pelan yang mendekat. Makhluk itu muncul dari kegelapan. Mata merahnya menatap mereka dengan tajam. Ia mendekati altar, mengendus barang-barang yang ditawarkan. Untuk sesaat, semuanya tegang, menunggu apa yang akan terjadi. Kemudian makhluk itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti gemuruh. Ia mengambil salah satu barang dari altar, sebuah kalung perak milik ibu Dokter Bagas, dan memegangnya sejenak sebelum berbalik dan menghilang kembali ke dalam kegelapan. Tim Dokter Bagas menarik napas lega. Mereka merasa bahwa makhluk itu telah menerima tawaran mereka. Mereka kembali ke desa dengan perasaan yang lebih baik, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Setelah kejadian itu, Dokter Bagas dan timnya menyadari bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar dalam mengejar ilmu pengetahuan. Pengalaman mereka di hutan lesung mengajarkan mereka tentang pentingnya menghormati alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Meskipun mereka tidak mendapatkan penemuan ilmiah yang mereka harapkan, mereka pulang dengan pelajaran berharga tentang kehormatan dan kerendahan hati. Cerita ini mengingatkan kita bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Dan kadang-kadang manusia harus belajar untuk mendengarkan dan menghormati kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.
Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.